Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu metode numerik yang sangat fundamental dalam teknik elektro, yaitu metode bisection. Sebagaimana yang terlihat pada halaman pertama ini, metode bisection merupakan metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari persamaan non-linear. Metode ini dikenal sebagai metode yang paling sederhana, namun sangat stabil dan andal. Bagi mahasiswa teknik elektro, penguasaan metode ini sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami metode numerik lainnya yang lebih kompleks seperti Newton-Raphson dan metode Sechan. Pada pertemuan ini, kita tidak hanya akan mempelajari konsep matematisnya, tetapi juga bagaimana metode ini diterapkan dalam berbagai kasus nyata di bidang teknik elektro. Alasan mengapa kita membutuhkan metode numerik dalam teknik elektro. Dalam praktik nyata, banyak persamaan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Artinya, kita tidak bisa mendapatkan solusi eksak menggunakan rumus matematika biasa. Sebagai contoh pada karakteristik dioda, hubungan antara arus dan tegangan bersifat eksponensial, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan metode aljabar sederhana. Kemudian pada panel surya, untuk menentukan titik daya maksimum atau maksimum power point, diperlukan pendekatan numerik. Dalam sistem kontrol, terutama sistem non-linear, seringkali tidak tersedia solusi bentuk tertutup. Begitu juga pada rangkaian non-linear, perhitungan arus dan tegangan membutuhkan pendekatan iteratif. Hal ini menunjukkan bahwa metode numerik bukan hanya teori, tetapi merupakan alat yang sangat penting dalam dunia teknik elektro. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar yaitu teorema nilai antara atau intermediate value theorem. Teorema ini menyatakan bahwa jika suatu fungsi kontinu pada interval tertentu, dan nilai fungsi di dua titik memiliki tanda yang berbeda, maka pasti terdapat akar di antara kedua titik tersebut. Secara matematis dituliskan, jika FA tanda kali FB kurang dari 0, maka terdapat akar dalam interval tersebut. Secara intuitif, jika grafik fungsi berada di atas sumbu X di satu titik dan di bawah sumbu X di titik lainnya, maka grafik tersebut pasti memotong sumbu X di antara kedua titik tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa jika syarat ini tidak terpenuhi, maka metode bisection tidak dapat digunakan. Berikut prinsip kerja metode bisection. Metode ini bekerja dengan cara membagi interval menjadi dua bagian secara berulang. Langkah pertama adalah menentukan titik tengah dari interval, yaitu C sama dengan A plus B, 2. Kemudian kita mengevaluasi tanda fungsi di titik tengah tersebut. Jika akar berada di sebelah kiri, maka interval diperbarui ke bagian kiri. Jika akar berada di sebelah kanan, maka interval diperbarui ke bagian kanan. Proses ini diulang terus hingga interval menjadi sangat kecil. Yang menarik dari metode ini adalah setiap iterasi akan mengurangi ukuran interval menjadi setengahnya, sehingga error akan berkurang secara sistematis. Penjelasan algoritma metode bisection secara sistematis. Langkah pertama adalah menentukan interval awal yang valid, yaitu interval yang memenuhi syarat perubahan tanda. Langkah kedua adalah menghitung titik tengah. Langkah ketiga adalah mengevaluasi fungsi pada titik tengah. Jika nilai fungsi sudah mendekati 0, maka proses dihentikan. Jika belum, maka kita memilih subinterval baru berdasarkan tanda fungsi. Proses ini diulang hingga memenuhi kriteria berhenti. Mahasiswa harus memahami bahwa ketelitian dalam mengikuti algoritma sangat penting agar hasil yang diperoleh benar. Metode bisection akan berhenti jika salah satu dari dua kondisi terpenuhi. Pertama, jika lebar interval sudah sangat kecil. Kedua, jika nilai fungsi di titik tengah sudah sangat mendekati 0. Pemilihan nilai toleransi sangat penting. Jika terlalu besar, hasil menjadi kurang akurat. Jika terlalu kecil, waktu komputasi menjadi lebih lama. Dalam praktik, biasanya digunakan nilai toleransi antara 10⁻⁻6 hingga 10⁻⁻12. Berikut contoh sederhana yaitu, fx sama dengan xx-4. Dengan interval awal 1, 3. Karena f1 negatif dan f3 positif, maka terdapat akar di antara keduanya. Pada iterasi pertama, diperoleh titik tengah C sama dengan 2. Dan ternyata f2 sama dengan 0. Artinya akar ditemukan secara langsung. Ini merupakan contoh ideal, namun dalam kasus nyata biasanya diperlukan beberapa iterasi. Contoh implementasi metode bisection menggunakan Python. Kode ini mencakup validasi interval,
Proses iterasi, kriteria berhenti. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjalankan kode, tetapi juga memahami setiap bagian dari kode tersebut. Ini sangat penting karena dalam praktik teknik, kita sering perlu memodifikasi algoritma sesuai dengan kebutuhan kasus. Visualisasi menggunakan Matplotlib. Visualisasi sangat penting untuk memahami perilaku fungsi. Dengan melihat grafik, kita dapat menentukan interval awal yang tepat serta memahami posisi akar. Pada grafik terlihat bahwa fungsi memotong sumbu X di titik X sama dengan 2. Hal ini memperkuat hasil yang diperoleh secara numerik. Keunggulan utama metode ini adalah selalu konvergen jika syarat awal terpenuhi. Metode ini juga stabil dan tidak memerlukan turunan fungsi. Namun kelemahannya adalah konvergensinya lambat. Metode ini hanya memiliki konvergensi linear, sehingga membutuhkan banyak iterasi untuk mencapai presisi tinggi. Beberapa aplikasi metode bisection dalam teknik elektro. Metode ini digunakan dalam analisis dioda, panel surya, sistem tenaga, sistem kontrol, dan kalibrasi sensor. Hal ini menunjukkan bahwa metode bisection memiliki peran yang sangat luas dalam dunia teknik elektro modern. Studi kasus pertama adalah studi kasus dioda. Persamaan dioda bersifat non-linear dan sulit diselesaikan secara analitik. Dengan metode bisection, kita dapat mencari tegangan kerja dioda secara numerik. Mahasiswa dapat melihat bagaimana teori numerik diterapkan langsung pada rangkaian nyata. Studi kasus selanjutnya aplikasi pada panel surya. Untuk mencari maksimum power point, kita perlu mencari titik di mana turunan daya terhadap tegangan sama dengan 0. Masalah ini dapat diselesaikan menggunakan metode bisection. Konsep ini juga digunakan dalam sistem MPPT pada inverter solar panel. Beberapa latihan yang dapat dilakukan mahasiswa. Mahasiswa diminta untuk menentukan akar persamaan, mengimplementasikan Python, membuat visualisasi, dan menganalisis konvergensi. Latihan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan secara praktis. Kita coba rangkum keunggulan dan kelemahan metode bisection. Keunggulannya adalah sederhana, stabil, dan mudah diprogram. Namun kelemahannya adalah lambat dan membutuhkan interval awal yang valid. Mahasiswa juga diperkenalkan bahwa terdapat metode lain yang lebih cepat, seperti Newton-Raphson. Metode bisection merupakan fondasi penting dalam komputasi numerik. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar, mengimplementasikan dalam Python, menganalisis konvergensi, dan menerapkannya dalam kasus nyata teknik elektro. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai metode bisection dan penerapannya dalam teknik elektro. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.